Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4899 sampai bab 4901. Saat ini di lantai 6. Begitu Chen Ping dan kelompoknya melangkah ke lantai 6, mereka merasakan seolah-olah seluruh tubuh mereka menjadi tidak berbobot, tidak dapat berdiri tegak sama sekali. Di hadapan mereka berdiri seorang wanita berpakaian gaun sutra biru langit, ujungnya disulam dengan pola benang teratai perak yang tampak beriak seperti air saat dia berjalan, setiap langkahnya berkibar dengan anggun. Di pinggangnya melingkari selempang sutra berwarna merah muda teratai, dan di sana tergantung liontin giok putih krem yang bergoyang pelan mengikuti gerakannya, berdenting seperti pegas. Dia mengenakan lapisan luar kain kasa merah tua, setipis sayap jangkrik, yang memperlihatkan pola halus jubah dalamnya yang seputih salju. Mansetnya diberi tepi benang emas dan dihiasi mutiara kecil yang berkilau lembut di bawah sinar matahari. Rambutnya yang hitam legam berkibar seperti air terjun, ditata dengan gaya sanggul yang elegan, dengan jepit rambut phoenix emas yang mencengkeram mutiara. Saat dia memiringkan kepalanya sedikit, mutiara timur yang menjuntai dari paruh burung phoenix bergoyang, kilaunya memperindah wajahnya yang indah dan tatapannya yang cemerlang. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya seperti setitik merah tua, matanya sedikit terangkat di sudut-sudutnya, kedalamannya menyimpan genangan kejernihan dan pesona khas musim gugur. Sepasang anting-anting zamrud berbentuk tetesan air mata menambahkan sentuhan keaktifan. Di tangannya, dia memegang kipas bunga peoni berlapis emas, permukaannya sebagian menutupi wajahnya yang seperti batu giok, hanya menyisakan matanya yang ekspresif. Dengan setengah senyum, dia sudah bisa menjerat jiwa seseorang. Tuan Muda Chen, saya sudah menunggu Anda cukup lama, wanita itu berbicara, suaranya selembut lonceng lembut, dipenuhi pesona magnet yang membuat Chen Ping dan Ningzi menatapnya, terpesona. Apakah Anda penjaga lantai ini? Chen Ping agak terkejut, bingung mengapa penjaga lantai 6 adalah seorang wanita. Memang, aku telah berada di sini selama 1000 tahun, kesepian selama 1000 tahun, dan akhirnya, seorang pria telah tiba. Aku penasaran apakah Tuan Muda Chen berminat menemaniku untuk bersenang-senang sebentar. Setiap pandangan dan gerak-geriknya benar-benar memikat. Saya ingin tahu, mengapa kamu dipenjara di sini? Tanya Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya dikurung karena mengintip gadis-gadis yang sedang mandi atau meraba-raba mereka, tetapi penjaga lantai 6 ini adalah seorang wanita, dan Chen Ping ingin tahu apa yang telah dia lakukan hingga berakhir di sini. Wanita itu tersenyum, masa lalu ya masa lalu, tak perlu diungkit lagi, tak perlu diungkit lagi. Semakin dia menghindar, semakin penasaran Chen Ping, mengapa kamu tidak bisa memberitahuku? Dia mendesah pelan, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya? Jika kamu salah, kamu harus memperbaikinya. Lagi pula, tidak ada yang sempurna, bahkan yang abadi sekalipun. Saya orang yang sangat menghargai kesetiaan dan kasih sayang, jadi saya melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak membicarakannya. Senior, kamu tidak kebetulan meraba pantat seorang gadis dan dikurung di sini oleh ayahnya yang abadi emas, kan? Tanya Chen Ping. Jika wanita ini seorang lesbian, mungkin itu masuk akal. Tidak ada yang seperti itu.
Aku hanya tidak bisa menahan diri dan menyentuh pantat Dewa Emas, dan itulah mengapa aku dipenjara di sini. Dia mengakuinya dengan malu-malu. Sialan, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ningzi dan Suyuki tercengang, tidak mampu memahami wanita yang begitu kurang ajar. Tuan Muda Chen, aku bersedia menawarkan diriku untuk melayanimu sebagai pelayan di sisimu. Bisakah kau menyelamatkanku dari kesengsaraan ini? Dia menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang. Chen Ping menatap kecantikannya yang memukau dan ekspresi menyedihkan itu, dan dia benar-benar goyah. Wanita ini sungguh menarik. Yuji, kamu sudah terbebas dari segel kurunganmu, tapi kamu masih berani merayu orang lain. Apakah kamu ingin terjebak di tangga surgawi ini selamanya? Tepat saat Chen Ping hampir goyah, sebuah suara menggelegar terdengar. Aku tidak berani, Yuji melambaikan tangannya dengan cepat, dan tangga menuju lantai 7 pun muncul. Tuan Muda Chen, Anda boleh naik sekarang, saya hanya bercanda dengan Anda sebelumnya, jangan dianggap serius. Chen Ping melirik Yuji, menyadari bahwa Yuji pasti telah mencoba mendapatkan sesuatu darinya, tetapi ketahuan. Dengan Ningzi dan Suyuki, Chen Ping melangkah dengan percaya diri ke lantai 7. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lantai ke-7 merupakan hamparan bintang, hampa napas, apalagi makhluk hidup. Yang ada hanya seorang laki-laki berjubah panjang dan memegang tongkat. Lantai ke-7, suatu ketinggian yang belum pernah dicapai oleh para kultivator dari alam surgawi. Chen Ping tidak menyangka betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki dengan tongkat dan terlihat seperti orang lumpuh ini. Senior, apakah kita masih perlu berkompetisi untuk lulus level ini? Chen Ping bertanya. Tidak perlu, kau hanya perlu pergi dari sini ke lantai 8. Aku berdiri di sini hanya karena penasaran, untuk melihat orang macam apa yang bisa membuat penguasa tangga surgawi bersikap pilih kasih begitu terang-terangan. Tapi melihatmu, kau tampaknya hanya berada di alam Mahayana, tidak ada yang istimewa dari dirimu, pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, aku tidak punya banyak keterampilan, tetapi aku punya sosok yang kuat yang mendukungku. Mungkin Dewa Emas dari tangga surgawi itu yang takut pada orang di belakangku. Chen Ping berkata dengan tenang. Mungkin begitu, kamu bisa naik sekarang. Pria itu minggir, membiarkan Chen Ping dan kelompoknya naik ke lantai 8. Tepat saat Chen Ping hendak membawa Ningzi dan Suyuki ke lantai 8, dia tiba-tiba berhenti. Pria itu sedikit mengernyit, bingung. Tuan Muda Chen, apakah ada hal lain? Senior, sepertinya kamu lupa sesuatu, ya? Kata Chen Ping. Lupa apa? Pria itu tampak sangat bingung. Senior, sepertinya kamu lupa memberiku hadiah. Jawab Chen Ping. Hadiah? Pria itu terkejut. Senior, kalau bukan karena aku khawatir kamu tidak akan bisa lolos dari tangga surgawi ini dengan mudah, kan? Kata Chen Ping. Ningzi dan Suyuki memperhatikan Chen Ping, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya memohon kepada para penjaga tangga surgawi agar diberi keringanan hukuman agar bisa naik lebih tinggi. Tapi Chen Ping, dia langsung memeras para penjaga tangga surgawi. Saya telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya banyak sumber daya. Pria itu mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak meliriknya sebelum mengantonginya dan naik ke lantai 8. Namun,
Saat Chen Ping tiba di lantai ke-8, dia mendapati lantai itu diselimuti kekacauan. Tidak hanya tidak ada dunia tetapi juga tidak ada penjaga. Apa yang terjadi di sini? Ning Zi agak terkejut. Chen Ping juga tidak mengerti mengapa tidak ada penjaga di lantai 8. Tepat saat mereka berdiri di sana, bingung, sebuah tangga surgawi muncul, membimbing mereka menuju lantai ke-9. Kita baru saja melewati lantai 8. Chen Ping merasa sedikit kecewa. Bukankah lebih baik tidak ada seorang pun? Kata Ning Zi. Saya berharap mendapatkan beberapa sumber daya dari penjaga lantai 8. Jawab Chen Ping. Ning Zi terdiam. Karena tidak ada seorang pun, Chen Ping hanya bisa memimpin Ning Zi dan Su Yuqi menuju lantai 9. Lantai ke-9 bermandikan cahaya lembut, membuat seseorang merasa luar biasa nyaman. Seorang anak laki-laki yang tampak tidak lebih tua dari seorang remaja, mengenakan jubah kuning, berdiri dengan tenang menunggu Chen Ping dan kelompoknya. Chen Ping menatap anak laki-laki itu, tahu sepenuhnya bahwa orang di hadapannya tidak mungkin seorang anak kecil. Meski tampak muda, dia kemungkinan telah hidup selama ribuan tahun. Senior, saya ingin bertanya, kemana perginya penjaga lantai 8? Chen Ping bertanya pada anak laki-laki itu. Dia lari, takut kamu akan meminta sumber daya darinya, kata anak laki-laki itu. Chen Ping langsung merasa canggung namun tetap menatap anak laki-laki itu dengan rasa ingin tahu. Lalu kenapa kamu tidak lari? Jika aku berlari, kamu tidak akan pernah melewati tangga surgawi, dan kamu tidak akan pernah mencapai alam surgawi. Setelah berbicara, anak laki-laki itu memanggil seberkas cahaya putih yang lembut, lewati jalan petunjuk ini, dan kau akan mencapai alam surgawi. Namun, aku hanya bertanggung jawab untuk membimbingmu, sedangkan bahaya apapun yang mungkin kau hadapi di alam surgawi, itu bukan urusanku. Melihat seberkas cahaya putih itu, Ning Zi sangat gembira. Bisakah kita pergi juga? Tentu saja, kalian adalah teman Tuan Muda Chen, jadi tentu saja kalian bisa. Namun, dengan kekuatan kalian saat ini, bertahan hidup di alam surgawi mungkin akan sangat sulit. Anak laki-laki itu berbicara jujur. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun Ning Zi tidak menghiraukannya. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Jika kita pergi ke alam surgawi, apakah kita masih bisa kembali? Tanya Chen Ping. Aku tidak tahu. Apakah kau bisa kembali atau tidak tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau dapat menjelajahi alam semesta manapun sesuka hati. Jika kau menjadi dewa sejati alam surgawi, kau dapat bepergian antar dunia dengan bebas. Namun dengan kekuatanmu saat ini, bertahan hidup di alam surgawi akan sulit, apalagi berbicara tentang kembali. Perkataan anak laki-laki itu kasar, tetapi itulah kebenarannya. Chen Ping merasa sedikit canggung, lalu menatap anak laki-laki itu dan berkata, "Terima kasih, senior. Karena Anda tetap tinggal untuk membimbing kami, apakah itu berarti Anda juga telah menyiapkan hadiah untuk saya? Jangan coba-coba, aku tidak punya apa-apa. Tuanku tidak pernah memberiku sesuatu yang baik." Dengan itu, sosok anak laki-laki itu lenyap dalam sekejap, mungkin takut Chen Ping akan terus mengganggunya untuk sesuatu. Melihat bocah lelaki itu menghilang, Chen Ping tersenyum, lalu menatap cahaya putih dari jalan penunjuk jalan, hatinya mulai goyah. Dia tidak tahu apakah dia harus naik ke alam surgawi sekarang atau tinggal di alam manusia surgawi untuk berkultivasi lebih lama,
mencapai alam kenaikan dengan kekuatannya sendiri. Jika dia pergi ke alam surgawi sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa kembali, dan Chen Ping tidak tahu. Masih banyak orang yang belum dia ucapkan selamat tinggal. Dan dia belum menemukan Su Yuqi. Chen Ping merasa tidak ingin pergi. Saat Chen Ping menatap cahaya putih itu dan tenggelam dalam pikirannya, Ningxi tiba-tiba memberi Su Yuqi sinyal halus. Su Yuqi tiba-tiba menebas Chen Ping dengan pedangnya. Bilahnya menyala-nyala dengan api, dan serangan mendadak ini benar-benar membuat Chen Ping lengah, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dua orang yang telah bepergian bersamanya sejauh ini akan menyerangnya. Aduh! Sebuah luka dalam mengiris punggung Chen Ping, darah mengucur seketika. Seluruh tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir roboh. Kakak Ning, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Ping menatap Ningxi, wajahnya penuh kebingungan. Chen Ping, aku tidak akan membiarkanmu naik ke alam surgawi. Aku akan membunuhmu. Ningxi meraung, matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Merasakan niat membunuh ini, Chen Ping mengerutkan kening. Apakah kamu Ningxi? Hahaha, benar juga, ini aku. Ningxi merobek topengnya. Melihat wajah yang familiar itu, Chen Ping malah tersenyum. Sekalipun kau telah melukaiku, kau tetap bukan tandinganku. Chen Ping, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi kakak perempuanku bisa. Ningxi selesai berbicara dan menoleh ke Su Yuqi, kakak senior. Tangkap dia. Tanpa berkata apa-apa, Su Yuqi mengayunkan pedangnya ke arah Chen Ping lagi. Pupil mata Chen Ping menyusut tajam, lalu dia memanggil pedang pembunuh naga, melepaskan aura pedang yang mengerikan dalam sekejap. Ledakan. Niat pedang hancur berkeping-keping, dan tubuh Chen Ping terlempar kembali dalam sekejap. Meski terluka, kekuatan Chen Ping telah melemah drastis. Melihat ini, wajah Ningxi berubah menjadi seringai jahat. Dia akhirnya menunggu hari ini. Kau sedang mencari kematian. Chen Ping sangat marah. Tubuh emas tak terpecahkannya perlahan-lahan menyelimutinya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan mengalir melalui nadinya. Su Yuqi menyerang dengan pedangnya sekali lagi, tetapi kali ini Chen Ping tetap tenang seperti air yang tenang, diam-diam memperhatikan serangannya. Kemudian, pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan raungan naga, seekor naga emas muncul di belakang Chen Ping, menyatu dengan cahaya pedang saat ia melesat lurus ke arah Su Yuqi. Cahaya pedang Su Yuqi langsung hancur, seluruh tubuhnya terpental mundur. Chen Ping benar, meski terluka, mereka bukan tandingannya. Pada saat Su Yuqi terlempar ke belakang, Chen Ping melompat maju. Pedang pembunuh naga miliknya menebas ke bawah dengan satu gerakan yang lincah. Mati. Meskipun lawannya adalah seorang wanita, Chen Ping tidak menunjukkan belas kasihan saat ini. Namun, saat pedang pembunuh naga hendak membelah Su Yuqi menjadi dua, topengnya tiba-tiba terlepas. Suatu wajah yang sangat dikenal Chen Ping, lebih familiar daripada wajah lainnya, muncul di depan matanya. Chen Ping membeku, pedang pembunuh naga terhenti sekejap. Bersambung.